Pernahkah kamu membayangkan saat menatap langit malam, ada satu titik cahaya lagi yang bersinar seperti bumi? Bukan sekadar planet berbatu atau raksasa gas, tapi sebuah planet kembaran bumi, lengkap dengan lautan biru, daratan hijau, dan mungkin kehidupan. Bagaimana jika planet seperti itu benar-benar ada di tata surya kita? Yuk, kita berandai-andai bersama. Pertama, di mana kita akan meletakkannya? Posisi adalah kunci. Agar bisa mendukung kehidupan seperti bumi, planet ini harus berada di zona layak huni, area di sekitar matahari di mana suhunya pas agar air bisa tetap dalam bentuk cair. Mungkin ia bisa berbagi orbit dengan bumi, tetapi berada di sisi berlawanan dari matahari, tersembunyi dari pandangan kita. Atau mungkin ia mengorbit di antara bumi dan Mars, sedikit lebih dingin tapi masih berpotensi hangat. Kehadiran planet baru ini akan mengubah segalanya. Gravitasinya akan memengaruhi orbit semua planet lain, termasuk bumi. Mungkin musim kita akan sedikit berubah, atau panjang hari kita bisa bergeser beberapa detik. Para astronom akan berpesta. Langit malam kita akan memiliki bintang baru yang sangat terang, menginspirasi mitos, legenda, dan tentu saja perlombaan antariksa generasi baru. Bayangkan saja, misi pendaratan di bulan akan terasa seperti latihan pemanasan. Tujuan utama umat manusia adalah mencapai Bumi 2. NASA, SpaceX, dan badan antariksa lainnya akan berlomba-lomba mengirim wahana, robot penjelajah, dan akhirnya manusia untuk menjawab pertanyaan terbesar. Apakah ada kehidupan di sana? Menemukan kehidupan, bahkan jika itu hanya mikroba, akan menjadi penemuan paling monumental dalam sejarah manusia. Itu akan membuktikan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Jika ada kehidupan cerdas, ceritanya akan menjadi lebih rumit. Akankah kita bisa berkomunikasi? Apakah mereka ramah? Ini akan membuka babak baru dalam filosofi, agama, dan cara kita memandang diri kita sendiri. Interaksi antara dua planet bisa sangat menarik. Kita bisa saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan budaya. Mungkin kita bisa membangun jembatan perdagangan antar planet, bertukar teknologi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Masalah seperti perubahan iklim atau kelangkaan sumber daya di bumi bisa diatasi dengan bantuan dari planet kembaran kita. Kita bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan satu sama lain untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kedua dunia. Tentu saja, ada juga risikonya. Persaingan bisa berubah menjadi konflik. Perbedaan biologis bisa membawa penyakit baru yang berbahaya bagi kedua belah pihak. Namun, mari kita fokus pada sisi positifnya. Kehadiran planet kembaran akan mendorong umat manusia untuk bersatu. Di hadapan tetangga kosmik, perbedaan negara, ras, atau agama di bumi akan terasa begitu kecil. Kita akan melihat diri kita sebagai satu kesatuan, manusia dari bumi. Fantasi ini mungkin terasa jauh, tapi inilah yang membuat sains begitu menarik. Ia mendorong kita untuk bertanya bagaimana jika dan memperluas batas imajinasi kita. Siapa tahu, mungkin di suatu tempat di luar sana, di galaksi yang jauh, ada planet kembaran bumi yang penghuninya juga sedang menatap langit dan bertanya-tanya hal yang sama. Gimana menurut kalian? Apa yang akan kamu lakukan pertama kali jika kita menemukan Bumi 2? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like now, share, dan subscribe agar kita bisa terus berpetualang menjelajahi keajaiban alam semesta bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.